Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahla sidqi wal wafa. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du, kaum muslimin dan muslimat, pengurus Masjid Tes Miftahul Iman Gunung Sulah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan untuk kita semua. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala pujian dan syukur hanya milik Allah, Rabb semesta alam. Salawat beriringkan salam kita curah limpahkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pagi ini kita dapat berkumpul bersama mengagendakan apa yang sudah kita rencanakan, yakni bab terakhir atau kajian terakhir dari apa yang telah kita selesaikan, mengkaji kitab Al-Mu'tamad fil Fiqh Syafi'i, khususnya pada bab jenazah. Tentu pagi ini kita tidak akan lagi menjabarkan dari awal sampai akhir, karena pagi ini ada pada praktek langsung. Jadi teori sudah cukup, sekian bulan kita berteori, maka pagi ini kita akan praktek. Kenapa kita harus mempelajari ini? Karena hukumnya fardu, biarpun ini fardu kifaiyah. Fardu kifaiyah artinya suatu hal yang wajib. Jika sebagian sudah melakukan, maka yang lain kewajibannya menjadi gugur. Jadi gugur. Itu disebut kifaiyah, dari kata kafa yakfi, ya artinya cukup. Pun demikian kita mesti belajar. Kenapa? Karena masing-masing kita pasti akan mengalami hal ini. Apakah keluarga kita, ataukah anak kita, ataukah istri kita, ataukah diri kita sendiri. Oleh karenanya orang yang paling berkewajiban mengurus jenazah adalah keluarga terdekatnya. Jangan hanya kemudian sedikit-sedikit kita meminta bantu kepada orang lain, karena ini bagian dari ibadah, termasuk menyolatkan, termasuk memandikan, termasuk nanti mengkuburkan, ya, termasuk mengkafani. Maka yang paling utama adalah keluarga dahulu, ya, keluarga terdahulu. Jadi itu alasan kenapa kita mesti hadir pada pagi hari ini, belajar bagaimana tajhiz al-janazah, menyelenggarakan jenazah. Karena orang yang paling sayang kepada jenazah, orang yang paling perhatian terhadap jenazah, pastilah keluarganya sendiri, ya. Bahkan kalaupun ada orang yang paling pandai menyimpan rahasia, aib atau cacat pada diri jenazah, maka yang paling pandai menyimpan rahasia, aib dan cacat pada diri jenazah adalah keluarganya sendiri. Oleh karenanya ini jadi satu keharusan dan alasan yang logis untuk kita hadir pagi ini untuk sama-sama belajar. Insya Allah nanti kita akan praktekkan dua hal. Yang pertama adalah taghsilul janazah, memandikan jenazah. Maka nanti tolong disiapkan semua. Sebenarnya ada beberapa hal yang saya belum melihat, yang kemudian ini sunnah, dan sunnah ini banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin hari ini, yakni menggunakan daun bidara sebagai alat untuk mandikan jenazah. Ada, ya, alhamdulillah. Bentuknya masih daun atau serbuk, Pak? Daun, ya. Bagusnya nanti beli yang serbuk. Ada yang serbuk, karena yang serbuk itu dijual, sama dijual. Saya lihat juga di pasar-pasar juga dijual, karena yang serbuk itu lebih mudah kita untuk memakai. Jadi daun-daun itu sudah dihaluskan, diserbuk, karena daun bidara itu pengganti sampo atau sabun.
Jadi kalau dia sudah jadi serbuk, maka daun bidara itu mengeluarkan busa. Jadi sama seperti kalau di tempat kita itu seperti daun kapuk ya, daun kapuk ya, tahu pohon kapuk ya Pak ya? Kapuk yang randu. Randu itu kan dulu biasa untuk pakai main apa namanya, karena dia keluarkan gelembung-gelembung seperti sabun. Nah, daun bidara itu kurang lebih hampir sama sifatnya seperti itu ya. Makanya daun bidara sampai hari ini pun masih dipakai di Saudi kah, di Mekah, di Madinah, siapapun yang meninggal dunia di sana itu biasanya dimandikan dengan air daun bidara, karena Rasulullah SAW perintahkan memandikan jenazah dengan dua media. Media yang pertama adalah daun bidara, air dicampur dengan sider, daun bidara. Itu alat pertama. Kemudian air yang kedua adalah air dicampur dengan kafura, air kapur yang kita biasa sebut dengan barus ya, sebut dengan barus. Jadi biasanya jenazah itu dimandikan dengan dua alat ini. Jadi yang pertama air bercampur daun bidara, yang kedua nanti air dicampur dengan kapur barus. Cukup dengan dua air ini ya. Jangan bayangkan mandi jenazah itu seperti mandi orang hidup. Kalau mandi orang hidup itu pakai air bersih. Air bersih menurut orang hidup itu air yang enggak ada kapurnya dan air yang tidak ada daun bidaranya. Itu versi orang hidup. Tapi versi kita sudah mayit, maka air yang dipakai adalah air bidara dan air kapur. Nanti kita akan jelaskan dan praktekkan. Yang penting ada yang siap jadi ini. Mana yang siap mana? Reza. Baik. Reza yang itu yang mana Reza? Yang ini. Nah, ya ini lumayan lah. Insya Allah cukup ya. Karena saya melihat kain kafannya. Salah satu problem kain kafan kita ini, saya tidak tahu ya, karena saya tidak pedagang kain kafan. Salah satu problem kain kafan kita ini adalah terlalu kecil kain kafannya, terlalu kecil, terlalu pendek lebarnya, ya. Karena ini bukan untuk ukuran orang dewasa, tapi untuk ukuran anak-anak. Nah, tapi kan yang ini tipis badannya, insya Allah cukup. Ya, gitu. Kalau ukuran badan saya, badan Pak Dermawan, badan siapa lagi yang cukup pas untuk korban itu ya, itu kain kafan ini tidak cukup. Maka saya itu coba cari-cari ada ndak kain kafan yang ukurannya itu pas standar gitu. Karena di Jawa itu ada ukuran kain kafan yang pas standar, ada. Gitu. Kalau di Timur Tengah apalagi gede-gede semua kain kafannya itu sekitar 1,5 meter lebarnya ya, lebarnya itu 1,5. Nah, untuk ukuran kita orang Indonesia itu harusnya kain kafan itu selebar ini, selebar apa ini? Sajadah. Ini selebar ini, baru nanti memanjang. Maka kain kafan kalau memang ukuran ini tidak layak misalkan, itu bisa saja kita beli kain di tukang kain, tidak masalah. Yang penting warnanya putih, dan putih itu pun bukan wajib. Putih itu hukumnya sunnah. Kalaupun mau dikafani dengan warna selain putih juga tidak apa-apa ya. Jadi memakai kain kafan warna putih hukumnya apa? Sunnah. Hukumnya sunnah. Selain putih tetap sah, tapi Rasul suka kain kafan berwarna putih karena fa innaha khairu siyabikum, karena yang warna putih itu baju pakaian yang paling bagus, paling baik, itu ya. Kain kafan hakikatnya sama seperti Bapak Ibu hari ini ada yang pakai putih, ada yang pakai kuning, ada yang pakai abu-abu, ada yang pakai apa ini namanya nih, abu-abu ya. Boleh-boleh saja digunakan sebagai kain kafan. Bahkan kain ini pun boleh saja dipakai untuk kain kafan. Jadi tidak harus kain kafan yang seperti ini. Apalagi sebenarnya Rasulullah itu perintahkan kita untuk cari kain kafan yang terbaik. Yang terbaik. Maka Nabi itu dikafani dengan kain yang terbuat dari katun.
ini buat dari katun, ini buat dari katun, itu buat dari katun. Maka kain-kain yang ibu bapak pakai itu pun bisa digunakan sebagai kain kafan. Jadi nggak harus yang seperti ini. Dan kalau bisa cari yang bagus, karena itu bekal terakhir yang kita bawa, ya, bekal terakhir yang kita bawa. Maka saya juga bilang ke beberapa jamaah masjid, lebih baik belinya itu jangan di tukang jenazah yang tukang kematian untuk kain, beli saja ke tukang kain, cari yang kainnya bagus, yang 1 meternya mungkin bisa harga berapa tuh, 30.000 atau berapa, 30.000 nah masalah ya, toh itu kan bekal seumur hidup kita terakhir. Paling kita ini kan butuh sekitar berapa, 9 meter ya, 3 kali 9 atau 10 meter, 300.000, bekal terakhir lah, mati ketemu malaikat mungkar nakir. Pakai yang bagus, jangan pakai prinsipnya Abu Nawas. Abu Nawas tuh pakai kain kafan yang sudah lama, yang sudah koyak katanya. Itu kan lelucon saja, lelucon, supaya kalau malaikat mungkar nakir tanya dalam kubur, katanya salah Pak malaikat, bukan di sini. Lihat kain kafannya sudah bekas sebelah. Ini namanya anekdot, lucu-lucuan saja. Tapi Rasul perintahkan kita memang untuk cari kain kafan yang terbaik, ya. Baik, itu sekedar masukan, nggak masalah nanti misalkan pengurus atau apa cari. Karena satu sisi kita ini dilemanya apa? Nabi SAW melarang kita untuk berlebih-lebihan menggunakan kain kafan. Maksudnya jumlahnya, ya, jumlahnya lebih-lebihan nggak boleh. Ada aturan-aturannya. Tapi di sisi lain kain kafan kita ini diproduksi dengan ukuran yang kecil. Nah, itu problemnya. Saya tidak tahu ya. Dari dulu memang ukurannya segini Pak ya. Dari dulu bapak-bapak tuh anak-anak dulu segini ukurannya, nggak pernah lebih besar. Enggak, baik ya. Tapi dah, bismillah nanti kita pakai, karena insya Allah untuk ukuran badannya cukup ya, cukup. Baik, kalau untuk laki-laki itu sunnahnya 3 helai, sunnahnya 3 helai. Perempuan pun hukumnya sama sebenarnya. Ini menurut mazhab Syafi'i, hukum asal kafan wanita juga sama sebenarnya, 3 helai. Karena Rasulullah SAW mencontohkan itu untuk laki-laki dan contohkan itu untuk perempuan. Karena Rasulullah dikafani dengan 3 helai kain kafan. Tapi kemudian sebagian sahabat, sebagaimana yang dilakukan oleh Abdullah bin Umar bin Khattab. Jadi kalau nanti dikatakan, tapi perempuan ada 5 Ustadz. Iya, itu bukan dari Nabi, tapi dilakukan oleh sahabat-sahabat Rasulullah. Jadi dalilnya begitu ya. Nah, ada yang memang nggak mau, pokok tetap sama antara laki-laki sama perempuan itu mesti 3. Ada yang saklek begitu, mesti 3, wong Nabi 3. Tapi yang mengatakan laki-laki 3 helai, perempuan 5 helai, itu pun dasarnya memang bukan dengan perbuatan Rasulullah, tapi dengan perbuatan sebagian sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita pakai itu. Jadi untuk wanita, karena wanita mesti harus lebih tertutup lagi auratnya dan terjaga lagi auratnya. Khawatir kalau dengan 3 helai mungkin masih akan nampak ya, terlihat aurat-auratnya, maka pakai 5 helai. 5 helai itu, awas salah memahami, 5 helai itu adalah 2 helai kain kafan. Ini 2 helai kain kafan ya, kemudian ditambah 1 khimar jilbab, ditambah lagi 1 komis baju. Yang dimaksud komis adalah kain yang menutupi dari leher sampai ke pahanya, itu namanya gamis. Kain yang nanti dari leher ya sampai ke pahanya ya, itu namanya gamis ya. Ndak perlu juga dibuat-buat seperti baju, juga tidak perlu, nggak apa-apa. Orang kita biasanya kreatif, dibuatnya lubang
Dibuatnya lubang. Tapi ya nggak apa-apa, itu dibuat begitu juga nggak apa-apa, nggak dibuat juga nggak apa-apa. Yang penting kain itu menutupi dari leher sampai ke paha. Itu namanya komis atau gamis. Yang terakhir kelima namanya izar atau sarung. Sarung adalah kain yang kelima, ya, panjangnya dari pusar sampai ke kaki. Itu untuk perempuan. Jadi dibagi 5. 5 itu maksudnya 2 kain utuh dari kepala sampai ke kaki, 1 jilbab khimar, 2 yang satu lagi adalah baju dari leher sampai ke paha, yang ketiga baru kemudian sarung. Sarung juga jangan bayangkan seperti sarung kita, enggak, tapi yang penting dia terputus kainnya dari pusar sampai ke kaki. Itu poinnya ya. Jadi kita enggak panjang lebar karena waktu juga, insya Allah kita nanti langsung ke praktek. Semoga nanti ada apa-apa silakan nanti ditanyakan ya. Baik, itu saja untuk potongan ini. Saya minta tolong silakan nanti digunting ikatnya dulu, tali ikatnya 5 ikatan ya. Silakan nanti digunting, panjangkan saja sekitar 1,5 meter ya, pinjangkan ikatannya ya. Nanti sambil supaya kita kerjasama, nanti kita mandikan di sana, nanti ada yang motong di sininya nggak apa-apa, potong saja dulu sebentar. Tapi itu saja pengantar dari saya, Bapak Ibu semua, dimuliakan Allah. Nanti kita akan satu-satu supaya waktunya sebelum zuhur kita sudah selesai. Demikian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.